aku akan menghancurkan. Pada tahun 1991, Tommy Morrison adalah petinju kelas berat dengan pukulan KO paling ditakuti. "27 kemenangan, 23 KO, dan hook kiri yang telah menidurkan siapapun yang berani berdiri di depannya." Tapi malam itu di Atlantic City, lawannya bukan petinju sembarangan. Dia adalah seorang Soviet yang dibangun seperti mesin perang. Dingin, teknis, tanpa emosi yang tidak perlu. Kehidupan nyata punya Ivan Drago sendiri, dan dia akan memberikan murid Rocky malam paling sulit dalam karirnya. Tommy the Duke Morrison tumbuh di Jay, Oklahoma, sebuah kota kecil yang sebagian besar dunia tidak akan pernah tahu jika bukan karena apa yang dilakukan Tommy di dalam dan di luar ring. Di dalam ring, dia adalah kekuatan alam, dengan hook kiri yang menghancurkan dan telah menjatuhkan hampir semua orang yang menghadapinya. Cepat untuk ukurannya, agresif dengan naluri pembunuh, 27 pound. Di luar ring, dia adalah bintang Hollywood. Dia pernah berbagi set dengan Sylvester Stallone di Rocky V, memerankan Tommy Gunn, murid Rocky Balboa, murid yang mengkhianati gurunya. Kehidupan meniru seni. Karena Morrison tidak hanya berakting di film tinju, dia adalah petinju sungguhan dengan rekor yang berbicara sendiri. 27 kemenangan, 23 knockout, dan mimpi menjadi juara dunia. Di sisi lain ada Yuri Boulin. Tidak ada film dalam sejarahnya, tidak ada kemewahan, tidak ada Hollywood. Boulin adalah salah satu petinju Soviet pertama yang beralih ke profesional di Amerika. Dia membawa rekam jejak amatir elit dari Blok Timur dan metode pelatihan legendaris yang telah menghasilkan beberapa petinju terbaik di dunia selama beberapa dekade. Tingginya 6 kaki 4 inci. Teknik yang sempurna. Tatapan dingin. Seolah-olah seseorang telah mengambil karakter Ivan Drago dari layar lebar dan mewujudkannya di dunia nyata. Dalam sebuah fantasi Hollywood sebelumnya, Rocky mengalahkan Ivan Drago. Malam ini, Morrison akan meniru pertunjukan itu dengan bertarung lawan Yuri Faulin, anggota generasi baru petinju pro Uni Soviet. Bagi dia, Morrison bukanlah bintang film atau idola tinju Amerika. Dia hanyalah nama berikutnya dalam daftar, Atlantic City. 1991. Pertarungan itu adalah undercard dari Holyfield melawan Foreman, panggung terbesar tinju saat itu. Dan Morrison datang sebagai favorit mutlak. Rekor KO-nya sudah terkenal sebelumnya. Penonton mengharapkan akhir yang cepat lagi. Tapi sejak ronde pertama, sudah jelas bahwa malam ini akan berbeda. Boulin keluar dengan teknik yang belum pernah dilihat Morrison sebelumnya. Gerakan samping yang terus-menerus, jab yang tepat sasaran yang masuk berulang kali, dan ketenangan yang tidak bisa dilatih di gym Amerika manapun.
Boulin mendaratkan 33 pukulannya di ronde pertama. Morrison hanya 17% saja. Memasuki ronde kedua, Morrison sudah berdarah di mulutnya. Jab dari petinju Soviet telah membuat luka kecil, dan kubu Morrison mulai khawatir. Pelatih Tommy Gallagher berteriak dari luar agar dia menyerang tubuh, bukan memburu kepala, dan tetap berada di tengah ring. Morrison tidak mendengarkan. Dia terus mencari hook kiri yang telah membuat semua orang KO, dan Boulin menghindarinya seolah-olah dia tahu persis kapan pukulan itu akan datang. Di ronde ketiga, Boulin benar-benar mengambil alih kendali. Jabnya mendarap dengan presisi seperti ahli bedah. 32% efektivitas dibandingkan hanya 9% milik Morrison. Kombinasi bersih yang datang dari sudut-sudut yang tidak diduga oleh petinju Amerika itu. Sebuah jab lurus diikuti dengan hook kanan ke pelipis. Lalu satu jab lagi dan satu lagi.
Morrison mulai terlihat tidak nyaman untuk pertama kalinya dalam karirnya. Lalu, datang sebuah kabar yang menjelaskan sebagian dari apa yang sedang terjadi. Morrison mengalami cedera di tangan kanannya. Dia terluka saat memukul sparring partnernya, Jerry Jones, selama camp pelatihan. Dan cedera itu benar-benar membatasinya. Pada ronde keempat, Morrison sudah tidak stabil di atas kakinya. Bolin mendominasi dirinya dengan gerakan dan tekniknya. Dan pelatih Morrison menyadari sesuatu yang tidak ada seorang pun yang mau akui secara terang-terangan. Bahwa mungkin mereka telah melakukan kesalahan dengan menerima pertarungan ini. Lalu ronde kelima pun tiba, dan Tommy Morrison teringat mengapa orang-orang takut padanya. Dia menemukan celah yang telah dia cari selama 4 ronde. Penonton di Atlantic City pun meledak kegirangan. Bolin terus bertahan, tapi Morrison tidak memberinya waktu untuk pulih.
Dia menyudutkannya dan mendaratkan hook kuat ke tubuhnya yang membuatnya KO. Faulin berbalik membelakangi lawan. Tanda paling jelas bahwa dia sudah tidak mau lagi. Wasit Steve Smoger tidak perlu melihat lagi. Kamu kalah TKO di ronde kelima. Morrison menang. Murid Rocky telah menghentikan Ivan Drago di dunia nyata. Malam itu di Atlantic City, Tommy Morrison membuktikan bahwa kekuatan KO-nya bukanlah trik Hollywood. 4 ronde penuh pukulan, 1 tangan cedera. Dan tetap saja, dia menemukan pukulan yang tak bisa dihindari siapapun. Hook kiri Duke memang ampuh. Dan Bowlin mempelajarinya dengan cara yang paling menyakitkan.